Bagian dari literasi informasi, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2022 ini menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada Kanwil Kemenak Provinsi, Kabupaten, Kota, Kantor Urusan Agama, Ketua MUI, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan Ormas Islam, dan takmir pengurus masjid dan mushola di seluruh Indonesia. Ini edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Menteri Agama menjelaskan latar belakangnya bahwa pada intinya penggunaan pengeras suara itu merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media siar Islam di tengah masyarakat. Namun pada saat yang sama juga harus sadar bahwa masyarakat itu majemuk, baik terutama dari segi latar belakang agama yang beragam. Oleh karena itu, dalam penggunaan pengeras suara itu perlu ada pedoman untuk menghindari gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar masyarakat. Itu sebenarnya latar belakang surat edaran ini tentang pedoman penggunaan pengeras suara. Ya, maksudnya berarti sudah jelas, yaitu untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Ini pedomannya. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan diarahkan ke dalam ruangan masjid atau mushola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan diarahkan keluar ruangan masjid atau mushola. Lalu penggunaan pengeras suara pada masjid atau mushola mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu. Menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah, dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau mushola. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau mushola. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 10 dB, 100 desibel. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat, atau tarhim. Ini tata cara penggunaan pengeras suara waktu salat. Waktu salat subuh, sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Dan pelaksanaan salat subuh, syihir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Lalu untuk zuhur, azhar, maghrib, dan isya. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Dan sesudah azan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam. Lalu Jumat. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit.
penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, salat, sihir dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar. Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir, Idul Fitri, Idul Adha dan ucapan hari besar Islam. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, jemaah, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Takbir pada tanggal 1 Syawal 10 Zulhijjah di masjid atau musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. Takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan salat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Upacara peringatan Hari Besar Islami atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar area masjid musala dapat menggunakan pengeras suara luar. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan bagus atau tidak sumbang, falafazan secara baik dan benar. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kemenak secara berjenjang. Kemenak dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ormas Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani Kemenak Yakut Kolil. Ya, ini isi dari surat edaran ini yang baru selesai saya bacakan. Terima kasih.